Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah akuntansi biaya. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang harga pokok proses dari produk yang hilang. Jadi bagaimana pengaruh terjadinya produk yang hilang tersebut dalam proses terhadap perhitungan harga pokok produk persatuan. Di dalam proses produksi, tidak semua produk yang diolah dapat menjadi produk yang baik yang memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Ditinjau dari saat terjadinya, produk dapat hilang pada awal proses, sepanjang proses, atau pada akhir proses. Untuk kepentingan perhitungan harga pokok produksi persatuan, produk hilang sepanjang proses harus dapat ditentukan pada tingkat penyelesaian berapa produk yang hilang tersebut terjadi. Atau, produk yang hilang sepanjang proses diperlukan sebagai produk yang hilang pada awal atau akhir proses. Oke, karena ada yang awal dan akhir, kita bahas terlebih dahulu untuk produk yang hilang pada awal proses. Produk yang hilang pada awal proses dianggap belum ikut menyerap biaya produksi yang dikeluarkan dalam departemen yang bersangkutan, sehingga tidak diikut-sertakan dalam perhitungan-perhitungan unit ekuivalensi produk yang dihasilkan dalam departemen tersebut. Bagaimana pengaruhnya di departemen 1? Produk yang hilang pada awal proses mempunyai akibat menaikkan harga pokok produksi persatuan. Jika terjadi di departemen 2, produk yang hilang pada awal proses memiliki dua akibat. 1. Menaikkan harga pokok produksi persatuan yang diterima dari departemen produk sebelumnya. 2. Menaikkan harga pokok produksi persatuan yang ditambahkan dalam departemen produksi setelah departemen pertama tersebut. Langsung saja kita masuk ke contoh 1. PT 5 Warna memiliki dua departemen produksi untuk menghasilkan produknya, Departemen A dan Departemen B. Data produksi dan biaya produksi kedua departemen tersebut untuk Januari 20X0 adalah sebagai berikut. Produk yang dimasukkan dalam proses di Departemen A 1000 kg. Produk selesai yang ditransfer ke Departemen B di Departemen A 700 kg, produk selesai yang ditransfer ke gudang di Departemen B 400 kg, produk dalam proses akhir bulan dengan tingkat penyelesaian, biaya bahan baku dan penolong 100% di Departemen A 200 kg, biaya konversi 40% di Departemen A 200 kg, biaya bahan penolong 60% di Departemen B 100 kg, biaya konversi di Departemen B 100 kg dengan tingkat penyelesaian 50%. Lalu ada produk yang hilang pada awal proses. Nah, masing-masing di Departemen A 100 kg dan di Departemen B 200 kg. Menurut catatan bagian akuntansi, biaya produksi yang telah dikeluarkan selama bulan Januari 20X0 adalah sebagai berikut. Biaya bahan baku di Departemen A 22.500, sementara Departemen B tidak menggunakan biaya bahan baku. Biaya bahan penolong di Departemen A 26.100, di Departemen B 16.100, biaya tenaga kerja di Departemen A 35.100, di Departemen B 22.500. Biaya overhead pabrik di Departemen A 46.800, di Departemen B 24.750. Sehingga jumlah biaya produksi di Departemen A adalah 130.500, di Departemen B 63.350. Oke, sama seperti halnya di video pekan lalu,
ya menghitung harga pokok produksi, yang paling pertama kita hitung adalah unit ekuivalensi yang kalian sudah hafal rumusnya, yaitu produk jadi ditambah dengan tingkat penyelesaian dikali dengan produk akhir, ya, atau produk dalam proses akhir bulan. Maka untuk bahan baku produk jadinya ya 700 kg di departemen A. Tingkat penyelesaiannya 100%, ya. Dan produk akhirnya adalah 200 kg. Maka unit ekuivalensinya adalah 900 kg. Sementara bahan penolong 900 kg. Biaya tenaga kerja dan BOP sama-sama 780 kg. Setelah unit ekuivalensi kita dapatkan, yang kedua adalah menghitung biaya per kilogram. Di mana ya kalian juga sudah hafal, yaitu biaya produksi dibagi dengan unit ekuivalensi. Untuk bahan baku 22.500 dibagi dengan 900 kg dapatlah Rp25. Bahan penolong Rp29. Tenaga kerja Rp45. Overhead pabrik Rp60. Sehingga total biaya per kilogram adalah Rp159. Step yang ketiga ya adalah menghitung harga pokok produk selesai yang ditransfer ke departemen B, yaitu produk jadi dikali dengan biaya per kilogramnya. Tadi produk jadinya adalah 700 kg, biaya per kilogramnya adalah 159. Sehingga dapatlah 111.300. Yang keempat, kita menghitung harga pokok persediaan produk dalam proses akhir bulan. Di mana kalian juga sudah hafal ya rumusnya, yaitu produk akhir ya dikali dengan tingkat penyelesaian dikali dengan biaya per kilogram. Untuk biaya bahan baku 200 kg dikali dengan 100% dikali dengan Rp25, maka dapatlah Rp5.000. Biaya bahan penolong 5.800, biaya tenaga kerja 3.600, dan biaya overhead pabrik adalah 4.800. Kita jumlahkan ya step kelimanya untuk mencari jumlah biaya produksi departemen A. 111.300 ditambah 19.200, maka dapatlah 130.500. Oke, selesai di departemen A. Tidak ada yang sulit, sama seperti pekan lalu, karena tadi sudah disampaikan bahwa ketika produk hilang di departemen A, ya belum menyerap biaya produksi, ya. Dan ini laporan biaya produksi departemen A, ya. Saya tidak akan membahas terlalu detail di sini. Kita langsung masuk ke perhitungan harga pokok produksi departemen B. Produk yang hilang pada awal proses yang terjadi di departemen setelah departemen produksi pertama mempunyai dua akibat. 1. Harga pokok persatuan yang berasal dari departemen sebelumnya. Berarti di sini departemen A. 2. Harga pokok produksi persatuan yang ditambahkan dalam departemen di mana produk yang hilang tersebut terjadi. Karena harga pokok produksi di departemen setelah departemen pertama dihitung secara kumulatif, maka terjadinya produk yang hilang di departemen B sebanyak 200 kg mengakibatkan kenaikan harga pokok produksi per satuan produk yang berasal dari departemen A. Jadi karena ada yang hilang di departemen B 200 kg berefek kepada biaya kilogram di departemen A. Ya, maka kita perlu menyesuaikan kembali nih. Ya, dihitung dengan cara apa?
Kita langsung masuk saja. Oke. Tadi di awal ya, kita sudah menghitung total biaya per kilogram. Untuk departemen A dapatlah Rp159. Lalu karena ada produk yang hilang di departemen B, maka kita perlu penyesuaian kembali di departemen A, yaitu 111.300 ya. Dapat dari mana 111.300? Ya, yang ini, yang awal. Oke. Dibagi dengan 700 kg produk jadi di departemen A. Lalu ada yang hilang ketika masuk ke departemen B sebanyak 200 kg. Maka sekarang yang ada hanya 500 kg. 111.300 dibagi dengan 500 kg dapatlah 222,6. Ya. Sehingga penyesuaian kembali harga pokok produksi per satuan produk yang berasal dari departemen A 159 dikurangi dengan 222,6. Dapatlah yang barunya adalah 63,6 rupiah. Setelah kita sesuaikan, ya, step berikutnya atau langkah berikutnya sama seperti langkah yang lain. Ya, yang maksud saya langkah di departemen A, yaitu pertama adalah unit ekuivalensi. Oke. Dimana sekarang hanya ada 3, yaitu bahan penolong, tenaga kerja, dan BOP. Produk jadi di departemen B 400 kg, tingkat penyelesaian bahan penolong 60%, dan produk akhir ya di departemen B yaitu 100 kg. Maka bahan penolong unit ekuivalensinya adalah 460 kg. Tenaga kerja 450 kg dan BOP pun 450 kg. Yang kedua yaitu biaya per kilogram produk yang ditambahkan di departemen B. Oke, bahan penolong 16.100 dibagi dengan 460 kg dapatlah Rp35. Tenaga kerja Rp50 dan BOP Rp55. Sehingga total biaya per kilogram yang ditambahkan di departemen B adalah Rp140. Lalu sama ya, kita mencari harga pokok produk selesai. Ya, untuk langkah ketiganya ya, yaitu 400 kg. Ya, produk jadinya 400 kg dikali dengan 362,6. Berasal dari mana 362,6? Yaitu 222,6 ya ditambah dengan biaya per kilogram Rp140. Oke, penyesuaian ditambah dengan yang biaya per kilogram di departemen B. Maka dapatlah 362,6. Dikalikan dengan 400 kg, dapatlah 145.040. Lalu berikutnya kita menghitung harga pokok produk dalam proses akhir bulan. Ya, di mana harga pokok dari departemen A. Nah, ini yang perlu kita perhatikan bahwa 100 kg yaitu yang ada di akhir bulan dikali sekarang dengan 222,6. Ya, setelah penyesuaian ya. Maka dapatlah 22.260. Sementara biaya bahan penolong produk akhirnya adalah 100 kg dikali dengan tingkat penyelesaian 60% dikali dengan biaya per kilogramnya Rp35. Maka dapatlah 2.100. Tenaga kerja 2.500, BOP 2.750. Sehingga totalnya adalah 29.610. Lalu kita jumlahkan ini ya. Sebagai langkah yang kelima dapatlah 174.650,
yang berasal dari Rp145.040 ditambah Rp29.610. Oke. Kuncinya adalah untuk yang di B, adanya penyesuaian ya, total biaya per kilogram yang terjadi di departemen sebelumnya. Setelah ini silakan nanti kalian buat laporan biaya di departemen B-nya. Oke. Demikian untuk yang produk hilang pada awal proses. Semoga bisa mencerahkan kalian. Untuk produk akhirnya akan saya bahas di video sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.